Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ina ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Dan insyaallah selepas salat subuh berjamaah akan dilanjutkan dengan sedikit siraman rohani yang insyaallah pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tema terkait dengan kedudukan amwal atau harta di dalam Islam. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna likulli ummatin fitnah. Kata Nabi, setiap umat itu dia punya fitnahnya masing-masing. Setiap umat ada ujiannya. Fitnah dalam bahasa Arab itu kurang lebih dia memiliki 11 makna. Salah satu makna fitnah dalam bahasa Arab itu adalah ujian. Jadi Nabi mengatakan bahwasannya setiap umat itu punya ujiannya masing-masing. Dan tahulah kalian, kata Nabi, wa inna fitnati ummati al-mal. Nabi mengatakan fitnah terbesar, tersulit bagi umatku adalah berkaitan dengan harta. Nabi mengatakan bahwasanya umatku ini ujian terbesarnya berkaitan dengan harta. Makanya Quran selalu mengulang-ulang bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Harta yang Allah titipkan hari ini, anak-anak kalian itu bisa menjadi batu ujian untuk kita. Kalau ujian itu kan rumusnya 2. Berhasil dari ujian kemudian sukses, atau tidak berhasil dari ujian tersebut sehingga gagal kehidupan. Begitulah berkaitan dengan harta, jamaah sekalian. Kalau kita berhasil melewati ujian ini, maka jaminannya adalah kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh sebab itu, para ulama kita memberikan dawabit, ya, standar atau rumusan bagaimana supaya ujian harta ini bisa membuahkan kesuksesan. Setidaknya para ulama kita, ya, sudah merumuskan ada sekiranya 5 cara bagaimana supaya kita bisa selamat dari ujian ini. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kedudukan harta itu sebagai istikhlaf. Ya. Jadi yang pertama harus dipahami dulu, ya. Harta yang hari ini Allah amanahkan kepada kita itu berupa istikhlaf, ya. Istikhlaf itu artinya mirip dengan menggantikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Artinya secara sederhana, maksud kata para ulama harta itu adalah istikhlaf itu harta yang hari ini ada dalam qabd, genggaman kita semua. Baik harta berwujud, tidak berwujud, ya, besar ataupun banyak, itu hakikat kepemilikannya adalah Allah. Sehingga Allah, ya, itu memberikan amanah kepada kita sehingga kita harus istikhlaf mengelola harta tersebut sebagai wakil dari Allah di jalan yang Allah ridhoi. Ya. Jadi posisikanlah hari ini kalau kita memiliki harta kekayaan, itu posisikan kita sebagai wakilnya Allah. Allah perintahkan kita untuk mengelola harta di jalan Allah. Harta yang hari ini Allah amanahkan, sebanyak mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu adalah istikhlaf. Ya. Sehingga seseorang tidak merasa bahwasanya hari ini harta yang kita miliki itu adalah hasil kerja keras kita.
hasil ikhtiar kita. Tidak hadirin. Ini hanyalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan amanah, ya, misalnya oleh seseorang, ya, untuk menjaga harta seseorang, kita kan akan semaksimal mungkin untuk menjaga harta tersebut, ya. Kalau dalam fikih muamalah kan ada yang disebut dengan akad wadi'ah, ya, akad penitipan barang. Ya. Kalau saya misalnya dititipi motor oleh orang lain, ya, karena ini adalah uqudul amanah kata para ulama, uqudul hifz, akad yang tujuannya adalah untuk menjaga, ya, sehingga tatkala saya diberikan amanah untuk menjaga motor seseorang, kewajiban saya menjaga. Pertanyaannya boleh enggak? Ya, ketika ada orang yang nitipin motor ke saya, kemudian saya pakai motor itu, jawabannya tidak boleh, karena itu merupakan perbuatan ta'addi. Ta'addi itu adalah perbuatan yang melampaui batas kewenangannya. Tugasnya dia adalah menjaga, sehingga tatkala dia menggunakan motor tersebut, apalagi tanpa ada izin dari si pemilik motor tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah ad-dhaman. Kita harus menjamin, bahkan kita wajib ganti rugi kalau ada apa-apa dengan motor tersebut itu. Ya, begitulah harta yang hari ini Allah amanahkan kepada kita, ya. Maka istikhlaf itu, kelolalah harta itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Kalau Allah memerintahkan untuk kita banyak-banyak berbagi, ya, banyak-banyak memberi, maka gunakanlah harta yang hari ini Allah amanatkan kepada kita. Sebahagiannya kita gunakan untuk kita memberi, kita berbagi. Terlebih saat ini ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita di Palestina, tatkala mereka membutuhkan bantuan, donasi dari kita, dan kita ada sedikit kemampuan, ada sedikit kelebihan finansial yang kita bisa salurkan, maka hakikatnya kita sudah menjadi orang-orang yang amanah dalam menggunakan harta. Sehingga apa? Sehingga kita lolos dari ujian terkait dengan harta ini. Sebab itu yang pertama, pahami dulu, harta yang hari ini ada di genggaman kita itu hanyalah hak pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya yang diberikan amanah, kita ditugaskan mewakili Allah untuk mengelola. Allah inginnya kita mengelola di jalan yang diridhoi Allah, maka gunakan harta itu sebagai cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan misalnya dalam surah An-Nisa ayat 29, ya, ada larangan tentang memakan harta orang lain secara batil. Ya, kalau kita baca dalam tafsir Ayatul Ahkam karya As-Sais, kata Syekh As-Sais, ya, makna memakan harta dengan cara yang batil itu bisa dua. Ya, bisa yang sudah kita pahami, misalnya gitu kan, ya, melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, yang di dalamnya ada unsur maisirnya, judinya, dan luar biasa ini. Ya, saya lihat di media massa Indonesia ini berprestasi. Salah satu prestasinya adalah juara judi online nomor 1 di dunia. Ya, kalau juara Piala Dunia sih sebetulnya membanggakan. Ini judi online terbesar di dunia itu. Nomor 1, nomor wahid adalah Indonesia itu. Ya. Dan kita ketahui judi adalah salah satu bentuk memakan harta secara batil. Ya, tapi bukan di situ saja kata Syekh Al-Sais. Yang termasuk, ya, memakan harta secara batil itu adalah tatkala Allah amanahkan harta kepada kita, kemudian kita tasarufkan, kita gunakan harta ini di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, itu hakikatnya adalah memakan harta secara batil. Ya, jadi bukan makan harta secara batil. Oh, ini kita melakukan kegiatan, ya, suap, riba. Iya, betul. Tetapi juga tatkala kita diamanahkan harta, kemudian kita gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu pun masuk kategori memakan harta secara batil. Ini penafsiran dari Syekh Al-Sais. Ini yang pertama, ya, bahwasanya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, teorinya adalah harta itu wasail. Harta yang hari ini ada di genggaman kita sebetulnya itu menjadi sarana untuk kita semakin dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana harta itu letak ujiannya? Tatkala dengan harta ini semakin kita dekat dengan Allah, dengan harta ini semakin kita soleh, dengan harta ini semakin kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka kita lolos. Tapi sebaliknya nih, tatkala dengan harta itu malah semakin menjauh dari Allah, ya, dengan harta ini semakin dia bermaksiat kepada Allah, maka dia gagal dari ujian ini. Ya, ada kisah yang masyhur kan terkait dengan kisahnya Sa'labah, walaupun hadisnya diperbincangkan oleh para ulama hadis tentang kedudukan ini hadisnya sahih atau tidak sahih gitu kan. Tapi ibrah yang bisa kita ambil kan, Sa'labah itu orang yang di zaman Nabi dia termasuk orang yang terhitung soleh, rajin sholat berjamaah, tapi tatkala dia diberikan ujian harta, dia orang yang fakir kan, diberikan ujian harta, semakin dia menjauh. Bahkan tatkala ditagih zakatnya pun dia kan menolak. Ini ujiannya berarti dia nggak lolos. Ya, artinya tatkala kita memiliki harta, ya, harta itu hanya sebagai wasilah saja, ya, sebagai transportasi supaya kita bisa mencapai tujuan. Yaitu apa? Yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya harta yang hari ini kita miliki, yang hari ini kita cari mati-matian dari pagi sampai malam bahkan, jadikan sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta ini kita bisa memenuhi hak-hak Allah. Dengan harta ini bisa memenuhi hak-hak pribadi kita. Dengan harta ini kita bisa memenuhi hak-hak orang-orang yang berada mimman ta'un, berada di tanggungan kita, anak, istri, orang tua dan sebagainya. Maka tatkala seseorang hari ini menjadikan harta sebagai wasilah untuk dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lolos dari ujian harta ini. Kemudian yang ketiga, jadikan harta itu sebagai qiyamul hayat, penopang kehidupan, ya. Manusia itu butuh harta dalam kehidupannya, ya. Islam tidak menafikan tentang harta. Makanya dalam bahasa Arab harta itu disebut dengan mal, bentuk jamannya al-amwal. Mal itu kan asal katanya mala yamilu, ya, kecenderungan. Ya, kata ulama Hanafi, kenapa harta dalam bahasa Arab disebut dengan istilahnya mal atau amwal? Karena manusia punya kecenderungan terkait dengan harta. Karena Allah tanamkan jiwa kecenderungan itu. Sehingga tatkala seseorang ada rasa kecenderungan, cinta terhadap harta, itu hal yang biasa. Bukankah Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya, dijadikan indah, ya, dalam pandangan manusia hidup di dunia ini punya kecenderungan cinta, ada syahwat terhadap wanita, ya, anak-anak, harta benda dari emas, perak, ya, wa khail musawwamah, ya, kalau bahasa sekarang kendaraan-kendaraan yang mewah dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu adalah tatkala kita dikuasai dan dijadikan sebagai hamba dunia. Kalau hanya punya rasa kecintaan, senang terhadap harta, itu hal yang wajar. Yang dilarang itu adalah tatkala kita apa tadi? Ya, dijadikan harta itu sebagai Rob, sebagai Tuhan. Kita menjadi hamba harta, hamba dinar, hamba dirham. Sehingga Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham, kata Nabi. Celaka tuh orang yang hari ini hidupnya hanya diperbudak oleh rupiah. Ya, mal'un, bahkan Nabi mengatakan, ya, lu'ina abdud dinar wa abdud dirham. Ya, dilaknat. Maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang hari ini menjadi hamba dinar atau hamba dirham. Cirinya hamba itu kan dia mengabdi sepenuhnya untuk tuannya. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang dia dikuasai oleh harta benda atau duniawi, ya, adalah orang-orang yang hari ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta ini, ya, tanpa memperhatikan rambu-rambu syariah, tanpa memperhatikan halal dan haram. Tatkala orang hari ini sudah disibukkan dengan kehidupan dunia dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut, maka dia sudah menjadi hamba dunia.
Ya, dia halalkan segala cara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, akan tiba suatu masa, suatu zaman, la yubalil mar'u akhadha min halal min haram. Nanti kita akan lihat di akhir zaman, ya, umatku ini dia sudah tidak memperdulikan lagi, ya, untuk mencari kehidupan dunia baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Berarti dia sudah menjadi budak dunia. Ya. Makanya kan Imam Ghazali kan jadikan dunia itu bukan di hati, tapi di tangan, genggaman. Ya, kalau di tangan kita bisa memanage dan mengontrol harta ini kan, karena kita yang berkuasa. Kalau harta itu ada di hati kita, kita yang dikuasai, sehingga segala cara untuk mendapatkannya dihalalkan tuh. Ya, jadi sebetulnya cinta terhadap harta nggak masalah. Yang masalah itu adalah tatkala kita diperbudak. Maksudnya qiyamul hayat apa? Kita butuh harta. Ya, kita butuh harta sebagai penopang kehidupan. Ya, makanya Quran mengatakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, silakan cari akhirat kata Allah. Ya, perbanyak ibadah kata Allah. Tapi jangan pernah lupa, kalian sedang hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, sehingga ayat ini mengajarkan pada kita nilai-nilai profesional. Ya, akhirat dapat, dunia juga dapat gitu. Ya, jadi jangan berpikir keliru. Mohon maaf, ya, ada orang yang dunia saja terus, ya, bahkan sampai usia melebihi 40 tahun sekalipun terus dia nafsunya dunia, syahwatnya dunia, dunia. Lupa akhirat. Kebablasan. Kalau orang sudah di atas 40 tahun usia, ya, masih dunia lebih dominan, itu sulit nanti berubahnya gitu kan. Quran mengatakan seperti itu kan. Ya. Wa idza balagha arba'ina sanah, kalau orang sudah usia 40 tahun kan sebanyak-banyak kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta, dan seterusnya. Ya. Atau sebaliknya, akhirat terus, ya, akhirat terus, dunia lupa. Ya. Itu keliru. Yang diperintahkan oleh Islam adalah balance, keseimbangan. Cuma nanti takarannya, ya, kita bisa mengatur nih. Ada saat di mana porsi akhirat itu harus lebih banyak. Itu tadi setelah usia 40 tahun, coba usia kita, ya, kita lihat 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu porsi akhirat itu harus lebih dibanyakan gitu, ketimbang porsi duniawinya. Ya. Di zaman Nabi ada orang yang disangkanya kalau dia zikir setiap hari di masjid, baca Quran setiap hari di masjid, wirid terus di masjid, ya, dia tidak mau mencari ma'isyah, tidak mau mencari pekerjaan, tidak mau dia berdagang, berusaha untuk memenuhi kehidupan untuk dirinya atau keluarganya. Dia aktivitas sholat. Ya, kata Nabi, ya fulan, ya, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wali ahlika 'alaika haqqan. Wahai fulan, bagi dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya. Ada hak yang harus kamu tunaikan, yaitu apa? Istirahat. Waktunya kita istirahat. Wali rabbika 'alaika haqqan. Bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Hak Allah 'ala ibadi, hak Allah atas hambanya apa? Diibadahi. Maksudnya apa? Ada hak Allah, yaitu kamu harus ibadah. Di waktunya kamu sholat, kamu sholat. Ya, waktunya kamu saum, kamu saum. Waktunya kamu ngaji, ngaji. Waktunya kamu zikir, zikir. Itu hak Allah. Tunaikan hak itu. Tapi jangan lupa juga, wali ahlika 'alaika haqqan. Kamu sudah berkeluarga, anak istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Maka Nabi mengatakan apa? Penuhi hak-hak itu secara proporsional. Ini Islam ini luar biasa. Ya, agama yang mengajarkan pada kita nilai-nilai keseimbangan. Saatnya kita sholat, tinggalkan aktivitas duniawi. Penuhi masjid. Berbondong-bondong untuk kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita selesai melaksanakan ibadah, fantashiru fil ardh, kata Allah. Silakan cari duniawi. Ya, ini kan seimbang, sehingga harta benda ini sebagai sarana penopang
kehidupan. Bahkan di zaman Nabi ada orang yang sudah sepuh, ya. Mohon maaf, ini sudah dia mungkin dunia sudah kenyang, ya. Dia ingin sumbangkan donasi, ya, seluruh hartanya karena merasa saya sudah kenyang dengan duniawi. Ya Rasulullah, saya sudah kenyang lah dengan dunia, ya. Saya ingin harta saya ini semuanya ya saya sumbangkan untuk kepentingan agama Allah. Ya. Kata Nabi, kamu punya anak cucu? Ya saya punya di rumah, ada anak cucu. Ya. Maka kata Nabi, as-sulus kasir. Ya. Gak usah kamu sumbangkan seluruh hartamu. 1/3-nya saja kata Nabi itu sudah maksimal. 1/3 sudah maksimal. Jadi kalau hari ini ada orang punya uang 1 miliar, merasa sudah kenyang dengan dunia, masih tersisa di deposito 1 miliar, ya. Kemudian dia mau sumbangkan, kata Nabi apa? Terlalu banyak 1 miliar. Sudah 1/3-nya berapa? 300 juta. Analogi seperti itu ya. Berarti 300 juta itu sudah maksimal banyak tuh, ya. Innaka warasataka, ya, engkau meninggalkan, ya, anak keturunanmu aghniyaan dalam keadaan cukup, mapan, ya. Itu khair kata Nabi, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan anak keturunanmu, ya, nanti minta-minta sama orang, ya, yatakaffaunan nas, nanti dia minta-minta sama orang menjadi hina. Mendingan apa? Kamu wariskan harta itu untuk anak cucu. Bukankah Quran mengajarkan seperti itu kan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian merasa khawatir kalau sekiranya kalian meninggalkan di belakang kalian anak cucu, ya, dalam keadaan lemah agamanya, ya, lemah fisiknya, lemah intelektualnya, ya, lemah finansialnya, khawatir kata Allah, ya, khafu alaihim. Hendaklah kalian merasa khawatir. Ada ikhtiar kita untuk meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan mencukupi. Itu jauh lebih baik. Makanya harta sebagai qiyamul hayat. Islam tidak menafikan, silakan, ya, untuk cari harta sebanyak-banyaknya, tapi niatkan dengan harta ini sebagai wasilah apa? Sebagai perantara untuk kita semakin soleh, semakin kita dekat dengan Allah. Niatkan kalau saya punya harta banyak, saya bisa banyak berbagi. Dengan berbagi ini menjadi jariah untuk saya. Banyak saya wakaf, bisa saya tunaikan zakat, bisa saya bangun pondok pesantren, masjid, sekolahan, lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itu menjadi jariah amal. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ya. Dan kemudian agar kita lebih bisa memahami ujian ini, maka yang keempat adalah kita harus memahami bahwasanya harta ini ada teorinya nih, yaitu mas'uliyah, ya. Teori pertanggungjawaban. Harta yang hari ini Allah amanatkan kepada kita nanti ada auditnya, ada hitung-hitungannya, ya. Maka Nabi mengatakan kan dalam hadis, ya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'in. Ya, kata Nabi, kaki seorang hamba itu tidak bisa melangkah pada hari kiamat, sulit untuk bisa beranjak, ya, sampai dia bisa lolos dari 4 pertanyaan. Usianya dia habiskan untuk apa? Ya, fisiknya digunakan untuk apa? Allah berikan kita usia misalnya 60 tahun, ya, dari usia balik 15 tahun sampai usia 60 tahun. Selama 45 tahun kita gunakan untuk apa fisik ini? Untuk kita sholat, baca Quran, datang ke majelis ilmu, atau kita bahan leha-leha, lalai, bahkan bermaksiat, wal'iyazubillah. Ada auditnya itu, ya. Wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya juga. Hari ini kita banyak sekali, ya, masukan ilmu, kita belajar sana sini. Ini ilmu digunakan untuk apa? Diamalkan tidak ilmunya, ya. Usia 1 pertanyaan, fisik 1 pertanyaan, ilmu 1 pertanyaan. Tapi tentang harta, wa an malihi, tentang hartanya ditanya 2 pertanyaan. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Hati-hati tuh. Ya, kata Nabi, berkaitan dengan harta ada 2 pertanyaan sekaligus. Dari mana sumber harta, ya? Ini sumbernya dulu nih ditanya nih. Wa fima anfaqahu, kemana kamu distribusikan, kamu gunakan harta itu. Ya. Oke, hati-hati, berkaitan dengan harta ini auditnya lama. Kenapa? Ada 2 pertanyaan, sumbernya dan distribusinya. Ini yang harus kita pahami, ya. Makanya kita harus hati-hati dalam hal
mencari harta ini. Kenapa? Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangankan kelak di akhirat, di dunia juga ada audit ya kan? Ya, kalau kita nggak benar cari hartanya, hasil riswah, hasil suap, ya, hasil transaksi-transaksi haram, itu kan kena nanti, ya. Di dunia saja ada auditnya gitu kan? Ya, ini dari mana ini? Ya, penghasilan sekian, tapi gaya hidupnya luar biasa gitu kan? Ada auditnya. Apalagi kelak di hadapan Allah. Di dunia bisa dia lolos mungkin, ya. Tapi di hadapan Allah dia tidak bisa lolos. Sehingga Nabi menegaskan la tazulu qadama 'abdi, tidak akan bisa merenjak melangkah kaki dia kelak pada hari kiamat sampai lolos pertanyaan-pertanyaan, salah satunya terkait dengan harta. Ya. Dan terakhir ya, bahwasanya supaya kita lolos ya dari ujian harta itu, maka yakinilah bahwasanya harta yang hari ini itu tidak kekal abadi. Ya, dia akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta. Itu rumusnya, ya. Kita akan meninggalkan harta atau harta yang akan meninggalkan kita. Ya. Ya tabi mayat salas kata Nabi, orang kalau meninggal dunia, ya, yang akan ikut sama orang yang jadi mayit tersebut atau orang yang meninggal tersebut tiga kan, ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, ya. Hartanya ikut, ya. Keluarganya ikut, amalnya ikut. Tapi tatkala seseorang dikebumikan kata Nabi, tatkala seseorang dia sudah dikuburkan, maka yang dua pulang, yang satu tetap ikut, ya. Hartanya pulang, gak mau ikut. Keluarganya juga pulang, ya. Mana ada hari ini, ya, sebesar apapun cinta kita terhadap istri kita, istri terhadap suami, kalau salah satu di antara kita ada yang meninggal, udah kita mau ikut dikubur bareng, mana ada. Begitu juga harta kan, ya. Mana ada harta yang kita kumpulkan hari ini sebanyak-banyaknya, deposito, giro, emas, segala macam, tatkala kita hidup, ya, kita wah luar biasa. Tatkala kita mati, apakah harta itu dibawa? Ya, mana ada. Ya, kalau orang hari ini, ya, dia meninggal kemudian dia bawa harta, ya, disangka di alam kubur teh aya PPJ gitu. Ya, kayak mall gitu bisa belanja, enggak. Ya, wa ma indakum nafid wa ma indallahi baqi. Apa yang hari ini ada di kita itu, ya, akan binasa. Tapi ketahui, apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Maksudnya apa? Jadikanlah harta ini sebagai amal soleh yang menjadi jariyah. Kalaupun kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir. Allah memberikan solusi dengan cara apa? Shadaqatin jariyatin. Perbanyak wakaf. Sekecil apapun sekarang bisa fasilitas wakaf kok. Ya, di undang-undang wakaf kita diberikan sarana, ya, untuk bisa wakaf dengan uang, ya, yaitu nggak harus seperti zaman dulu. Oh, kamu punya tanah, kamu wakafkan, ya. Kamu punya harta kekayaan berupa gedung, kamu bisa wakafkan untuk jadikan pesantren, jadikan sebagai apa? Enggak, hari ini kita punya uang berapa sih? Ya, 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Kita bisa wakaf. Ya, mudah-mudahan dengan harta yang kita wakafkan ini, ya, menjadi amalan jariah yang tidak akan pernah terputus, ya, bahkan sampai hari kiamat terus mengalir. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya amalan yang tidak akan pernah terputus sekalipun kitanya sudah meninggal dunia. Maka perbanyaklah kita wakaf. Semampu kita bisa melakukannya. Toh ajaran kita memberikan fleksibel lah, ya. Maksudnya tidak sampai kalau kita harus sekian tidak, semampunya saja. Idza amartukum bisyai' kata Nabi, kalau aku perintahkan sesuatu, fattaqullaha mastata'tum. Kamu lakukan semampu bisa kamu lakukan, ya. Bisa wakaf berapa hari ini? 100.000 kita wakaf, ya. Kita punya berapa? 1 juta kita wakaf. Besok punya berapa? 2 juta kita wakaf. Itulah yang akan menyelamatkan kita tatkala kita sudah diwafatkan oleh Allah. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini bisa menjadi tazkirah untuk kita semua bahwasanya apa yang hari ini
Allah titipkan harta itu hanya amanah, maka gunakanlah harta ini di jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan terhadap fitnah ini dan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk kita bisa beramal soleh dengan harta ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.